Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon ya di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi tentang PPPK guru yang paling baru ya tentunya ya. Ada istilah PPPK paruh waktu, berapa kisaran gajinya teman-teman harus mengetahui ya. Di sini berdasarkan revisi RUU ASN yang kemungkinan akan diresmikan ya dalam waktu dekat ini. Tapi sebelum Kak Furkon ke informasinya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload informasi terbaru seputar P3K yang paling up to date tentunya. Oke, mantap jiwa. Oke, langsung saja kita ke informasinya. Di sini ada kabar yang sangat menarik ya, Bapak Guru ya. Bakal ini ada dari sumbernya dari CNBC Indonesia ya. 8 Juli 2023. Ini yang paling baru ya. Bakal ada PNS part-time atau bisa disebut paruh waktu ya, teman-teman ya. Ada istilah yang cukup menarik ya untuk kita pahami tentunya bagaimana sih sistem penggajian dari PPPK paruh waktu. Nah, gajinya berapa? Ini juga tanda tanya besar ya, Bapak Guru ya. Karena di sini sebelumnya ASN itu kan hanya ada dua. Nah, rencananya itu akan ada tiga teman-teman ya. Bisa PPPK full, ya kan? Bisa PPPK part time, ya kan? PPPK paruh waktu, PPPK paruh waktu. Yang terakhir tentunya yang paling sering kita dengar adalah PNS. Seperti itu. Nanti kalau berdasarkan berita yang beredar itu ada seperti ini ya, ada apa? Revisi RUU ASN akan ada perubahan yang cukup signifikan. Ini berkaitan dengan penghapusan honorer yang akan berlangsung sebentar lagi ya. Honorer akan dihapus di tahun 2023 ini sehingga teman-teman dari pemangku kebijakan itu wajib menuntaskan semua honorer ya kan. Honorer itu harus tuntas. Solusinya gimana? Solusinya di pemerintah ini akan ada mengadakan ASN baru yaitu PPPK paruh waktu yang gajinya itu dihitung per jam teman-teman ya. Oke. Jakarta CNBC Indonesia, pemerintah dikabarkan akan menambah unsur baru. Ini ada tambahan unsur baru ya Bapak Ibu Guru ya. Dalam status pekerjaan aparatur sipil negara atau ASN, yang ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu atau biasa dikenal dengan part-time. Seperti itu. Hal itu termuat ya dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN atau RUU ASN. Adapun tujuan pembentukan unsur baru ini adalah untuk mengakomodir ya para tenaga honorer di lingkungan pemerintah yang akan dihapus statusnya pada 28 November 2023. Nah, nanti kan honorer akan dihapus. Ini solusinya itu apa teman-teman dari pemangku kebijakan itu menambah unsur baru dari ASN yaitu bernama PPPK part-time atau paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Ini tidak berlaku hanya di guru saja, ini berlaku untuk semua ya karena untuk menuntaskan teman-teman dari honorer itu sebanyak 2,3 juta yang sudah terdata dan ini diharapkan akan dialihkan ya kan fungsinya sebagai PPPK juga, tetapi PPPK-nya itu paruh waktu seperti itu. Kemudian anggota Panitia Kerja atau Panja RUU ASN Komisi 2 DPR, Bapak Gus Pardi Gauss mengatakan unsur baru itu dapat jadi solusi bagi tenaga honorer supaya tidak kehilangan pekerjaan dan menurunkan pendapatan mereka, sekaligus tanpa menambah beban anggaran pemerintah belanja pegawai demi mengangkat 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terverifikasi oleh pemerintah. Ini kan tahun 2023 ini 2,3 juta honorer ini harus tuntas. Gimana caranya tanpa mem-PHK-nya karena sudah ada instruksi dari Bapak Presiden Joko Widodo itu tidak boleh ada PHK massal. Makanya di sini solusinya pemerintah itu adalah menambah ASN baru yaitu PPPK paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Nah, ini menjadi win-win solution, ya kan? Kalau paruh waktu tentu anggaran gajinya tidak sama dengan full time. Berarti tidak sama ya, Bapak Guru ya. Jadi meringankan anggaran negara di satu sisi para honorer ada kepastian dia juga bekerja di pemerintahan. Ini bagian dari perubahan yang akan dilakukan di revisi UU ASN, ujar Gus Pardi dikutip Sabtu 8 Juli kemarin. Nah, itu nanti ada nominal gajinya itu per jam ya teman-teman. Kalau guru ya kan, guru itu rencananya ini masih belum ACC ya, itu rencananya itu per jam. Ah, nanti diharapkan besarnya itu tidak jauh berbeda dengan PPK full time. Mungkin berbeda di tunjangannya saja, Bapak Guru ya. Intinya lebih sejahtera lah. Itu masih gambaran ya, gambaran umum. Nanti kalau sudah ada peraturan tentang PPPK paruh waktu. Tetapi kita juga belum bisa menentukan karena pemerintah juga belum meresmikan sih. Ini sebagai ancang-ancang saja seperti itu, Bapak Guru ya. Lah mengenai nominal gaji, Gus Pardi juga menyebut pemerintah dan DPR belum membahas. Nah, seperti itu, termasuk menyepakati perihal tugas dan fungsi mereka. Meski begitu, pastinya PPK partai memiliki gaji yang lebih kecil. Jadi gajinya itu masih kurang ya. Jadi gaji part-time ya kan yang PPPK part-time atau paruh waktu itu kurang dengan yang PPPK yang full ya kan. PPPK full yang selama ini sudah dicanangkan tentunya ya, sudah ada RU apa undang-undangnya seperti itu Bapak Guru ya. Hal itu karena PPPK part-time kan, memiliki perbedaan mekanisme kerja dengan tenaga honorer selama ini. Sebab PPPK part-time itu hanya bekerja berdasarkan waktu yang disepakati, sehingga tidak harus seharian bekerja di kantor pemerintah, baik di pusat maupun daerah seperti tenaga honorer selama ini. Ini berarti lebih ke perbedaan jam kerja ya Bapak Guru ya. Perbedaan jam kerja. Mungkin kalau di guru ya habis mengajar ya udah bisa pulang. Kalau PPK full itu tidak boleh pulang karena ada cekoknya tentunya ya, wajib standby di sekolah seperti itu. Namun berdasarkan aturan besaran gaji honorer di seluruh Indonesia yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 83, ya kan? Dari aturan tersebut diketahui besaran gaji honorer tertinggi ada di DKI Jakarta di mana gaji Satpam itu 5,6 juta loh, ya kan? Sementara untuk pramubakti gaji tertinggi pada di Papua yaitu 4,18 juta. Nah, semoga saja kisaran gajinya itu tidak jauh berbeda ya kan. Ini harapannya teman-teman ya. Tentunya yang diharapkan teman-teman itu tidak jauh berbeda dengan PPPK asli. Meskipun disebut part time. Kalau kalau perbedaan gajinya terlalu jauh ya sama saja dengan honorer dong. Seperti itu Bapak Guru ya. Kemudian tentunya dengan adanya revisi ya UU ASN, maka besaran ini itu dapat saja berubah dan menyesuaikan aturan baru. Gus Pardi juga menegaskan RUU ASN ini akan bisa dirampungkan sebelum masuknya masa reses pada 14 Juli 2023. Berarti dalam waktu dekat ini ya. Dengan demikian, ia berharap RUU ini bisa segera disahkan di tempat rapat paripurna terdekat sehingga tidak lagi harus tertunda-tunda seperti sebelumnya. Seperti itu. Jadi ini prediksinya sebelum 14 Juli itu sudah ada aturannya ya, gajinya berapa per jam. Terus gaji minimalnya berapa per daerah itu harus ditentukan karena ini baru ya kan. Ini baru yaitu PPPK yang baru ya kan, ASN barulah intinya yaitu PPPK yang part time ini. Kita tunggu saja. Semoga nanti besaran gajinya tidak terlalu jauh perbedaannya. Mungkin berbeda pada tunjangan saja. Intinya nilai akhirnya itu harus mendekati dengan PPK yang full ya. Kalau terlalu jauh juga sama aja dengan honorer kan, seperti itu Bapak Guru ya. Artinya sebelum reses lah masa sidang itu, ini akan tanggal 13 kita tutup masa sidang. Mudah-mudahan kita kan sedang berjibaku panja untuk membahas ini. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu yang tidak lama lagi. Seperti itu. Jadi untuk besaran gajinya itu masih belum ya Bapak Guru ya. Tetapi dengan melihat kondisi ini gaji tertinggi itu 5,61 juta ya kan pada Satpam. Mungkin nanti kalau di dalam guru itu kan per jam. Mungkin per jamnya nanti dihitungnya itu harus mendekati lah ya kan, mendekati di
PPPK asli, ya kan? Mendekati yang PPPK full. Jangan perbedaannya juga terlalu jauh. Kan sama aja nanti, ya kan? Sama aja dengan honorer dong. Sama aja kesejahteraannya jauh dengan PPPK yang asli. Atau PPK yang full. Itu harapannya teman-teman sih. Karena ada pro dan kontra juga ya. PPPK kok part time, ya kan? ASN kok part time. Itu seperti itu. Tapi ini merupakan solusi yang wajib kita apresiasi ya dari pemerintah atau pemangku kebijakan, terutama Kemenpan RB untuk menuntaskan tenaga honorer yang jumlahnya cukup banyak banget, tetapi dananya itu apa tidak 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 memenuhi lah, katakanlah seperti itu, karena dana juga banyak ya PPK yang full. Ini ditambah part time, seperti itu ya. Kita tunggu saja, semoga gaji dari PPK part time meskipun untuk guru ya per jam itu nominalnya itu jangan terlalu jauh berbeda lah dengan PPK yang asli. Itu harapannya teman-teman. Oke, seperti itu dulu info dari Kak Furkon ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman yang sudah menonton. Intinya tetap semangat dalam mengajar. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Terus berjuang mencerdaskan anak bangsa ya di Indonesia ini. Tetap ikhlas dalam mengajar. Salam semangat terus intinya dalam mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.